Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran kita yang membahas tentang analisis dan perancangan sistem. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan membahas materi perancangan sistem dengan menggunakan data flow diagram atau biasa juga diakronim atau disingkat dengan kata DFD. Masih bersama dengan saya, Syahrul Adisa. Dalam video ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, mahasiswa memahami bagaimana konsep dari data flow diagram. Yang kedua, mahasiswa memahami tahapan-tahapan dalam pembuatan data flow diagram. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu membuat perancangan sistem dengan menggunakan data flow diagram di suatu kasus sistem yang akan diberikan. Baik, kita mulai. DFD atau data flow diagram itu sebetulnya digunakan atau dipakai di dalam perancangan sistem itu untuk apa? Nah, dalam analisis sistem, model biasanya kita gunakan untuk menampilkan atau menyajikan perancangan dari sistem atau perangkat lunak yang akan kita kembangkan atau yang akan kita buat. Pembagian model ini dilakukan untuk melakukan perancangan dari perangkat lunak atau sistem yang bisa kita gunakan dengan beberapa model. Yang pertama adalah untuk yang berorientasi pada aliran data atau data flow oriented. Ini melihat dari sudut pandang analisis pada pendekatan yang difokuskan pada aspek fungsionalitas atau perilaku daripada sistem. Jadi dia lebih menekankan kepada fungsi dan perilaku daripada sistem. Nah, biasanya untuk berorientasi aliran data ini kita menggunakan data flow diagram dan kamus datanya yang digunakan untuk menggambarkan fungsi-fungsi dari sistem yang akan kita kembangkan atau akan kita buat. Yang kedua, bisa juga dengan menggunakan Entity Relationship Diagram atau disingkat dengan ERD. Ini juga digunakan untuk menggambarkan data yang akan kita simpan atau data storage-nya di dalam sistem yang akan kita kembangkan. Di samping itu, model kedua yang biasa digunakan dalam memodelkan satu perangkat lunak atau sistem yang akan kita kembangkan yaitu dengan berorientasi pada objek. Yang pertama tadi berorientasi pada aliran data, maka yang kedua kita berorientasi pada objek. Nah, di sini pendekatannya itu berbeda. Karena dalam pendekatan berorientasi objek, kita memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai sesuatu atau sebagai satu kumpulan objek yang berhubungan dengan objek-objek dunia nyata. Nah, biasanya model berorientasi objek ini kita kembangkan dengan menggunakan Unified Modeling Language atau biasa juga disingkat dengan UML. DFD ini mulai diperkenalkan oleh Tom DeMarco serta Chris Gain dan Chris Serson. DFD ini adalah model proses yang digunakan untuk menggambarkan aliran data melalui sebuah sistem dan tugas atau pengolahan yang dilakukan oleh sistem. Nah, DFD merupakan satu tampilan grafis, jadi dia berupa gambar-gambar yang memunculkan atau menampilkan hubungan antara proses, data, beserta kamus data yang menjelaskan rincian data yang dipergunakan. Nah, ini juga biasa digunakan atau DFD ini biasa digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem, sumbernya dari mana, dan tujuan datanya akan kemana, serta proses yang mengolah data tersebut dan tempat penyimpanan datanya. Jadi dalam DFD di sini penekanannya ada pada aliran datanya, kemudian prosesnya, lalu penyimpanan datanya.
ini yang perlu dipahami. Nah, kita lihat dalam menggambarkan atau membuat satu DFD atau diagram aliran data, kita memiliki elemen-elemen dan aturan di dalam penggunaannya. Seperti yang sudah diperjelas tadi, bahwa ada beberapa yang harus diperhatikan di dalam menggambarkan atau membuat satu data flow diagram. Elemen yang pertama adalah kesatuan luar atau external entity. Kesatuan luar atau external entity di sini ini adalah stakeholders-nya atau pihak-pihak yang terlibat di dalam data flow diagram tadi. Dan dia berperan di dalam proses memberikan data atau menerima data atau mengambil data daripada sistem. Nah, dalam pemberian nama untuk external entity, dia adalah berupa kata benda. Jadi tidak boleh memiliki nama yang sama, kecuali memang objeknya sama, maka terminal ini atau kesatuan luar ini perlu diberi garis miring pada pojok kiri atas. Jadi ingat, pemberian nama pada external entity atau kesatuan luar itu adalah berupa kata benda dan jangan mengulang nama yang sama kecuali bila nama itu adalah memang nama yang sama dan muncul di dalam diagram itu berulang. Sehingga untuk memastikan bahwa external entity itu adalah sama, maka kita berikan garis miring pada pojok kiri atas seperti pada gambar di bawah ini. Jadi kita simbol dari external entity itu adalah segi empat atau bujur sangkar, lalu di dalamnya kita berikan nama berupa kata benda, dan kalau dia berulang maka kita berikan garis miring di atas seperti ini. Jadi ada kemungkinan external entity itu akan muncul lebih dari satu kali dalam satu diagram yang kita buat. Nah, untuk memudahkan kita di dalam menarik aliran datanya, maka bisa kita mengulangnya dengan menggunakan garis miring di pojok kiri atas seperti ini. Nah, itu aturan dan simbolnya harus dipahami. Yang kedua adalah data flow atau arus data atau aliran data. Nah, ini ditunjukkan dengan arah panah atau tanda garis panah dan diberi nama arus data yang mengalir. Jadi kita berikan dia nama, simbolnya seperti yang ada di bawah. Kita lihat ini tanda panah bisa mengarah ke kiri, bisa mengarah ke kanan, bisa mengarah ke bawah atau bisa mengarah ke atas, tergantung arah dari aliran datanya. Dan nanti diberi nama, setiap aliran data itu kita beri nama. Nah, aturan di dalam pemberian nama pada arus data itu, yang pertama, hindari menggunakan kata data. Jangan menggunakan kata data di dalam namanya, misalnya jangan menggunakan data daftar hadir, tidak boleh. Dan hindari menggunakan kata informasi. Yang kedua, sedapat mungkin nama aliran data itu kita tuliskan secara lengkap, ya, seperti kata ini, daftar hadir. Kalau tidak memungkinkan bisa disingkat, misalnya DR atau ditulis secara lengkap juga lebih bagus lagi. Nama aliran data yang masuk ke proses, yang mengarah ke proses itu nanti kita akan bahas elemennya. Jadi dia berbentuk lingkaran nanti, atau bisa juga berbentuk segi empat yang diruncingkan sudutnya, tergantung kita menggunakan teorinya atau modelnya siapa. Jadi nama aliran data yang masuk ke proses itu tidak boleh sama dengan nama aliran data yang keluar dari proses. Ya, karena data yang masuk ke dalam proses itu dia bersifat input, dan data yang keluar dari proses itu berarti dia adalah output. Sehingga namanya tidak boleh disamakan. Harus ada perubahan nama. Yang keempat, arus data yang masuk ke data store atau ke penyimpanan data itu tidak perlu diberi nama bila aliran datanya sederhana dan mudah dipahami. Dan aliran data itu menggambarkan seluruh item data. Jadi kadang-kadang di dalam pemberian nama untuk
arus data yang menuju ke file atau simpanan data, misalnya keseluruhan dari daftar hadir. Daftar hadir itu kan memiliki entitas-entitas seperti misalnya NIM, nama, ya, jam masuk, jam keluar. Bisa dirinci satu-satu, bisa juga tidak perlu dirinci satu-satu karena itu sudah jelas. Yang kelima adalah tidak boleh ada aliran data dari terminal ke data store atau sebaliknya. Maksudnya adalah kita tidak boleh menunjukkan tanda panah atau tidak boleh menghubungkan entitas ke simpanan data. Ya, jadi tidak boleh menghubungkan entitas ke simpanan data. Jadi jangan sampai Anda menggunakan nah seperti ini entitas tadi itu kan segi 4 seperti ini. Lalu kemudian simpanan data itu adalah modelnya adalah seperti ini. Ada 2 simbol, bisa juga simbolnya adalah seperti ini. Ada yang ditutup di ujungnya seperti ini. Ya, salah satunya boleh digunakan. Nah, ini salah kalau kita menggunakan seperti ini. Ya, atau gunakan seperti ini juga salah. Jadi ini tidak boleh dilakukan. Jadi tidak boleh ada aliran data dari terminal atau kesatuan luar ke data store. Ya, karena yang boleh menunjukkan aliran data ke data store itu hanya proses. Nah, seperti itu. Nah, elemen yang ketiga adalah proses. Proses itu merupakan apa yang dikerjakan oleh sistem. Simbolnya ini bisa berbentuk lingkaran seperti ini. Bisa juga kita gunakan segi 4 seperti ini. Ya, biasanya ada model-modelnya lalu di atasnya kita garis. Nanti di sini tempat nomor prosesnya misalnya nomor proses 1 atau level prosesnya 1. Ini ada 2 simbol, boleh pakai ini, boleh menggunakan yang ini. Tergantung model apa yang kita pakai. Nama proses terdiri dari kata kerja. Jadi harus berupa kata kerja. Kalau entitas tadi atau terminal tadi atau kesatuan luar tadi itu harus kata benda, maka proses ini harus berupa kata kerja yang mencerminkan fungsi proses tersebut. Misalnya olah KRS, entry KRS, cetak nilai, input data anggota, itu berarti kata kerja. Jangan menggunakan kata proses di dalam nama prosesnya. Misalnya tidak boleh menggunakan kata proses olah KRS. Jadi harus menggunakan olah KRS saja atau mengolah KRS. Tidak boleh ada beberapa proses yang memiliki nama yang sama. Yang keempat, proses harus diberi nomor. Nomor prosesnya itu misalnya nomor proses 1, nomor proses 2, nomor proses 3, dan seterusnya. Kalau dia sudah masuk ke dalam level 2, maka kita kasih nomor prosesnya misalnya 2.1. Ini berarti adalah merupakan proses yang didekomposisi dari nomor proses 2. Kemudian kalau context diagram atau diagram level 0-nya itu tidak perlu diberi nomor proses. Nah, selanjutnya kita masuk ke simpanan data. Simpanan data atau data store itu adalah merupakan tempat penyimpanan data. Aturan pemberian namanya, yang pertama, nama dari simpanan data itu harus mencerminkan data store tersebut. Artinya apa? Nama yang kita berikan pada simpanan data itu harus mencerminkan jenis data yang masuk ke dalam. Misalnya seperti ini simpanan data, kalau diberi nama dosen berarti nanti data yang akan masuk ke dalam adalah data dosen. Atau ini yang kedua, ini simpanan data nilai atau file nilai, berarti data yang akan masuk ke dalamnya itu adalah data nilai. Ada 2 model juga penyimpanan data ya, jadi boleh juga kita garis seperti ini, tutup ya. Nih, tergantung model mana yang kita gunakan. Karena ada model DeMarco, ada model Code Jordan juga ya. Nah, itu simpanan data. Kemudian nanti ada kamus data, ini berfungsi membantu pelaku sistem untuk mengartikan aplikasi secara detail. Dengan menggunakan kamus data, nanti analis sistem itu dapat mendefinisikan data yang mengalir sebagai sistem yang lengkap.
Nah, nanti dibuat berdasarkan arus data yang ada di data flow diagram atau yang ada di diagram arus data. Dalam kamus data memuat yang pertama nama arus datanya, kemudian alias atau sebutan lain yang biasa digunakan untuk arus data itu. Misalnya ya, kalau kita nama arus datanya kita gunakan nama arus datanya misalnya faktur. Nah, aliasnya apa? Misalnya sebutan lain dari faktur itu apa? Misalnya nota, kwitansi, ya seperti itu. Lalu bentuk datanya apa? Lalu arus data. Arus data ini artinya dia dari mana? Dari proses mana ke mana dan seterusnya. Lalu penjelasan. Penjelasan itu adalah deskripsi singkat dari arus data itu tadi. Jadi yang dibuatkan kamus data ini adalah aliran datanya atau yang tanda panahnya ya. Gitu. Nah, perhatikan di dalam menggambar data flow diagram hal-hal yang tidak boleh. Yang pertama, arus data tidak boleh dari entitas luar langsung menuju ke entitas luar lainnya tanpa melalui suatu proses. Jadi tidak boleh kita menggambarkan seperti ini. Misalnya ada entitas, kemudian satu lagi entitas, ini, lalu kemudian Anda hubungkan dengan misalkan apa? Ini tidak boleh. Jadi harus ada proses di tengahnya. Jadi misalnya entitas, kemudian ada arus data. Di tengah-tengahnya ini harus diikuti dengan proses, baru nanti ada arus data yang keluar. Ya. Nah, bisa jadi ke entitas atau bisa jadi ke simpanan data. Ya, ini sudah boleh. Jadi nggak boleh langsung ketemu, harus ada nomor proses di sini. Yang kedua, arus data tidak boleh dari data store langsung menuju ke entitas luar tanpa melalui suatu proses. Tadi ini sudah diperjelas lagi ya. Jadi tidak boleh dari data store, misalnya data store ini, kemudian menuju langsung ke entitas luar. Jadi ada misalnya entitas luar sini. Nah, tidak boleh kita langsung menggambarkan seperti ini. Ya. Jadi di tengah-tengahnya di sini harus ada proses di situ. Sama dengan ini tadi. Tidak boleh menghubungkan langsung. Arus data tidak boleh dari data store langsung menuju ke data store lainnya. Tidak boleh juga langsung ini kemudian menuju ke data store juga. Ya, itu tidak boleh. Ini juga salah. Yang keempat adalah arus data dari satu proses langsung menuju ke proses lainnya. Jadi tidak boleh juga proses menuju proses ketemu langsung. Jadi ini ada gambar proses, kemudian ada gambar arus data ke sini, lalu ada proses lagi. Nah, ini juga tidak boleh. Ini salah. Ya, salah. Ya, sebaliknya itu. Jadi di dalamnya harus ada simpanan atau ada entitas, ya. Ya. Nah, ini sebaiknya kita hindari terjadi seperti itu. Nah, ini ada contoh nih, diagramnya. Di mana letak kesalahannya? Jadi ini ada entitas, nama entitasnya, atau ada terminal, nama terminalnya adalah langganan. Kemudian ada arus data menuju ke proses 1 di level 1 ini, yaitu memverifikasi kredit langganan. Berarti data yang dimasukkan ke dalam proses ini adalah data order langganan. Nah, pada saat dia melakukan memverifikasi kredit langganan, maka dia mengambil data dari simpanan data langganan. Jadi di input datanya masuk, lalu setelah itu dicek data yang diinput ke dalam file langganan atau ke data store langganan. Nah, hasilnya nanti harusnya ini tanda panahnya tidak mengarah ke sini. Ini kan input. Ini juga input. Jadi harusnya ini proses ini tidak menghasilkan output. Ini yang salah nih. Jadi harusnya tanda panahnya mengarah ke kanan. Lalu kemudian kalau menurut aturan tadi juga tidak boleh langsung proses. Jadi di sini harus ada kesatuan luar atau terminal atau ada simpanan. Gitu. Jadi
Setelah keluar mengarah ke kanan, setelah diverifikasi maka hasilnya apa? Ya, hasilnya apa? Nah, ini adalah dua proses yang berbeda di sini. Gitu. Ya, kesalahannya karena proses 1 menerima arus data tetapi tidak menghasilkan arus data. Ini yang kita maksud sini. Semua tanda panahnya mengarah masuk ke dalam, tidak ada yang mengarah ke keluar. Gitu ya. Nah, tingkatan dalam pembuatan DFD. Terdapat tingkatan dalam pembuatan DFD. Tingkatan itu dapat dituliskan dengan yang pertama DFD level 0. Itu biasa juga disebut orang dengan sebutan diagram konteks, ya. Jadi ini adalah merupakan lapisan teratas di dalam sistem yang akan kita kembangkan. Biasanya nomor proses untuk diagram konteks itu biasanya tidak perlu diberi nomor. Ya, kalau diberi nomor berarti dia nomor 0. Ya, seperti itu. Nah, di dalam diagram konteks itu juga kita tidak boleh memunculkan simpanan data atau data store. Jadi dalam diagram konteks yang muncul hanya terminal atau kesatuan luar, arus data, dan proses. Dan prosesnya juga cuma satu. Nah, data store-nya nanti kita akan munculkan di level 1 dan level-level selanjutnya. Oke, jadi seperti itu tingkatannya. Nah, sekarang kita lihat secara singkat langkah-langkah dalam pembuatan DFD. Yang pertama, membuat dekomposisi atau struktur fungsional top-down suatu sistem. Jadi kita buat dulu hierarkinya. Yang kedua adalah menentukan entitas luar atau kesatuan luar atau terminal yang terlibat di dalam sistem tersebut. Nah, ini dibuat tentu berdasarkan hasil survei di lapangan tentang data siapa saja yang berinteraksi dengan sistem baik langsung maupun tidak, dan asal serta tujuan datanya. Nah, kemarin kita sudah mencari stakeholder atau siapa-siapa saja yang terlibat di dalam sistem. Itu yang dimaksud dengan entitas luar tadi. Dan yang ketiga, digambarkanlah diagram konteksnya atau diagram level 0-nya, lalu masuk ke diagram level 1 dan masuk ke diagram level 2 dan seterusnya. Berapa tingkatan levelnya tergantung seberapa tingkat dekomposisi yang akan dilakukan terhadap proses-proses dalam setiap level tadi. Nah, kita lihat tadi kasusnya contohnya ya. Misalnya kita mau buat sistem komputerisasi nilai akhir di sistem Kakba. Analisisnya dari hasil surveinya dari kegiatan analisis didapat ilustrasi sistem nilai akhir sebagai berikut. Yang pertama adalah ada proses pemasukan data. Pada setiap akhir perkuliahan, data mahasiswa, data dosen, ini sudah data mahasiswa, data dosen, dan data mata kuliah serta data nilai akhir itu dimasukkan dalam komputer. Nah, proses entry data, ini ada kata proses entry data mahasiswa. Pada proses ini data yang dimasukkan ini NIM, nama mahasiswa, alamat, kemudian jurusan. Lalu di entry data dosen dan data mata kuliah, proses ini yang dimasukkan adalah kode mata kuliah, nama mata kuliah, nama dosen, dan nama ruangan. Sedangkan pada proses entry data nilai, ini sudah ada 3 proses yang disebutkan dari hasil analisis kita. Data yang dimasukkan adalah NIM, kode mata kuliah, dan nilai itu sendiri. Nah, kemudian proses pembuatan laporan, ini, jadi garis besarnya di atas ada proses pemasukan data dan ada proses pembuatan laporan. Setiap akhir perkuliahan, nilai akhir mahasiswa tersebut dibuatkan laporan berupa laporan nilai per mahasiswa ini. Laporan nilai per mahasiswa yang disampaikan kepada masing-masing mahasiswa, jadi diserahkan ke mahasiswa. Kemudian laporan nilai per mata kuliah dan jurusan yang disampaikan kepada jurusan atau ketua prodi, dosen PA, lalu menjadi arsip di BAAK. Nah, ini sudah jelas yang saya garis-garis bawahi itu entitas-entitasnya, kesatuan luarnya.
dan aliran-aliran datanya juga saya sudah perjelas dari yang saya garis-garis bawahi. Kemudian prosesnya juga saya sudah garis bawahi di atas. Sehingga kita tinggal menggambarkan seperti ini. Ini diagram konteksnya. Diagram konteksnya itu ada satu proses di sini. Ditulis di situ nama sistem yang akan kita kembangkan. Dan tidak perlu diberi nomor proses. Lalu entitas-entitas yang terlibat sesuai dengan yang saya sudah garis bawahi di analisis kasusnya tadi. Yang pertama ada dosen. Dosen ini data yang dimasukkan adalah data dosennya, kemudian mata kuliahnya, nilainya. Sedangkan mahasiswa yang dimasukkan adalah data mahasiswanya dan output yang diterima oleh mahasiswa itu adalah nilai. Kemudian dosen PA itu akan menerima laporan nilai per mahasiswa, laporan nilai per mata kuliah, dan laporan nilai per jurusan. Ini sama dengan jurusan di sini. Nah, bisa juga kita sederhanakan saja di sini PA ini hanya menerima laporan nilai per mahasiswa. Jadi tidak perlu nilai per mata kuliah dengan laporan nilai per jurusan, karena ini nanti akan ada di jurusan atau di prodi. Ini diagram konteksnya atau diagram level 0 namanya. Jadi jangan munculkan entitas. Diagram konteks di sini hanya menggambarkan nama sistem yang kita kembangkan, kemudian entitas-entitas atau kesatuan-kesatuan luar yang terlibat, lalu perannya dia sebagai penginput data atau penerima data, harus data, itu diperjelas. Ya, tidak setiap entitas itu menerima arus balik dari proses tadi. Jadi, ada yang hanya menerima input, kemudian ada juga yang hanya menerima output. Seperti PA ini hanya menerima output dari sistem, jadi tidak menginput nilai di sini. Karena yang menginput nilai adalah dosen. Kalau mahasiswa, yang diinput adalah data mahasiswanya. Nah, selanjutnya kita buat level 0-nya sesuai dengan yang saya sudah garis tadi. Level 1 ada dua proses, yaitu proses pemasukan nilai dengan proses pembuatan laporan. Kita lihat kembali ya, ini ada proses pemasukan nilai dengan proses pembuatan laporan. Nanti di proses pemasukan nilai itu, pemasukan data itu ada 3 kegiatan, yaitu entry data mahasiswa atau memasukkan data mahasiswa, memasukkan data dosen, data mata kuliah, dan memasukkan data nilai. Sehingga nanti kita bikin level 1 untuk proses 1 ini. Nah, di pemasukan data nilai itu yang dimasukkan adalah dari dosen itu akan memasukkan data mata kuliah, data nilai, data dosen. Kemudian dari mahasiswa akan dimasukkan data mahasiswanya. Nah, nanti data mata kuliah yang dimasukkan itu akan masuk ke file mata kuliah atau di sini ada kita sebut dengan data store mata kuliah. Data nilai yang dimasukkan oleh dosen akan masuk ke dalam file nilai. Lalu data mahasiswa yang dimasukkan dari data mahasiswa itu akan masuk ke dalam file mahasiswa. Sedangkan data dosen itu akan kita simpan ke dalam file dosen. Jadi untuk satu proses ini itu kita sudah menghasilkan 4 file atau 4 data store. Sini sesuai dengan data yang diinput tadi. Jadi ada data dosen, data mata kuliah, kemudian data nilai, dan data mahasiswa. Kemudian di proses yang kedua adalah pembuatan laporan. Nah, laporan yang dihasilkan itu akan distribusinya kemana? Ke mahasiswa dalam bentuk nilai. Kemudian KPA tadi dalam bentuk laporan nilai per mahasiswa. Dan ke jurusan dalam bentuk laporan nilai tadi. Jadi bisa dirinci lagi seperti ini tadi. Ini yang didapatkan. Nah, untuk pembuatan laporan ini kita akan mengambil data dari masing-masing inputnya dari masing-masing file tadi. Dari file mahasiswa, dari file mata kuliah, kemudian dari file nilai, dan dari file dosen. Untuk menghasilkan laporan ini. Jadi ada inputnya, kemudian outputnya keluar masing-masing ke kesatuan tadi. Nah, selanjutnya kita buat dekomposisi untuk DFD level 1 ini, yaitu pemasukan nilai sesuai dengan analisis kita tadi, yaitu ada 3 proses yang didekomposisi. Maka lahirlah seperti ini, entry data mahasiswa, berarti nomor levelnya adalah kita kasih 11. Kenapa 11? Karena ini adalah dekomposisi proses dari proses 1.
Nah, di entitas ini inputnya diambil dari mahasiswa, dari data mahasiswa dengan aliran datanya adalah mahasiswa. Kemudian outputnya akan masuk ke dalam file mahasiswa. Kemudian 1-2 berarti proses 1 yang didekomposisi lagi menjadi proses yang kedua. Jadi 1 ini berarti dari proses 1 ini, kemudian dikomposisi menjadi proses yang kedua berarti ya, entry data dosen dan mata kuliah. Jadi kita tinggal masukkan sumber datanya dari mana, masuk ke dalam file dosen, masuk ke dalam file mata kuliah. Kemudian 1-3 entry data nilai, inputnya dari file mahasiswa, kemudian dari file mata kuliah menghasilkan masuk ke dalam file nilai. Nah, ini level 2 proses 1 untuk pemasukan nilai. Nah, untuk pencetakan laporan atau pembuatan laporan itu tinggal kita lihat apakah perlu dibuatkan lagi level 2 atau tidak. Kalau perlu, maka buatkan juga level seperti ini. Kalau tidak, berarti cukup sampai di situ. Jadi, dalam membuat satu tingkatan level dari satu data flow diagram, tinggal dilihat apakah masih ada proses yang perlu dibuat lebih rinci lagi atau tidak. Ya. Nah, ini adalah diagram HIPPO atau diagram dekomposisi dari proses yang kita buat tadi. Biasanya sebetulnya harusnya ini dulu yang dibuat sebelum kita membuat DFD-nya. Ya. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang perancangan data flow diagram pada satu sistem. Jika ada saran atau pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui forum grup diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.